Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Banten sekarang bisa dibilang jauh dari kata maju. Tapi dulu Banten pernah menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Asia Tenggara. Dari kapal-kapal pedagang Arab, Gujarat, Tiongkok, hingga bangsa Eropa, semua pernah singgah di tanah ini. Banten bukan sekadar daerah pesisir, tapi simpul sejarah tempat agama, kekuasaan, dan perdagangan dunia saling bertemu. Lalu dari mana asal-usul nama Banten? Bagaimana sejarah lahirnya kerajaan dan kesultanan di Banten? Masa kejayaan perdagangan, hingga perubahan besar di era kolonial dan modern. Yuk tonton videonya sampai selesai. Jejak paling awal tentang asal-usul nama Banten sudah bisa ditelusuri sejak abad ke-5 Masehi, ketika Banten berada di bawah kerajaan Tarumanegara. Wilayah ini dikenal sebagai penghasil cula badak berakar putih, barang langka yang sangat diminati dalam perdagangan internasional, terutama dengan Cina. Bahkan, tercatat ada penduduk Medanggili, sebutan Banten dulu, yang ikut berlayar ke Cina, menandakan bahwa kawasan Banten sudah terhubung dengan jaringan dagang global sejak awal. Sumber lokal primer yang paling jelas muncul dalam naskah Parahyangan tahun 1580. Yang menyebut nama Wahanten Girang atau Banten Girang, sebuah pemukiman kuno di pedalaman yang kemudian berkembang dan namanya bertransformasi menjadi Banten. Versi cerita lain menyebutkan Banten berasal dari kata bantahan, karena suka membantah penjajah Eropa pada akhir abad ke-17. Dari cerita-cerita itulah kita tahu, jauh sebelum berdiri sebagai kerajaan besar, Banten sudah lebih dulu dikenal sebagai wilayah perdagangan dalam sejarah Nusantara. Sebelum dikenal sebagai pusat kesultanan Islam, Banten sudah lebih dulu eksis sebagai pelabuhan penting milik kerajaan Sunda. Informasi ini datang dari catatan Tom Pires, orang Portugis yang menulis buku Suma Oriental pada 1513 sampai 1515. Dia mencatat bahwa sejak tahun 1513, pelabuhan-pelabuhan Sunda seperti Banten, Kalapa, Tangerang, hingga Cimanuk ramai disinggahi pedagang dari berbagai negeri. Tapi dari semuanya, pelabuhan Banten termasuk yang paling cepat berkembang karena letaknya strategis di Selat Sunda. Bahkan dalam catatan perjalanan Pires tahun 1543, Banten sudah digambarkan sebagai kota pelabuhan yang hidup dan sibuk. Menjelang akhir kekuasaan kerajaan Sunda pada 1579, pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah ini. Tokohnya adalah Sunan Gunung Jati, yang datang bersama pasukan Kesultanan Demak dan mendarat di Banten sekitar tahun 1522. Dari sinilah Banten perlahan berubah arah, membuka jalan menuju lahirnya Kesultanan Banten pada tahun 1526. Memasuki awal abad ke-16, wilayah Banten masih dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun, yang dalam Babat Cibeber dikenal sebagai Ratu Ajar Domas. Dengan pusat kekuasaan berada di Banten Girang, sebuah kadipaten di pedalaman yang terhubung ke pelabuhan lewat Sungai Cibanten. Namun keadaan berubah drastis ketika Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, berhasil mengalahkan Prabu Pucuk Umun di Wahanten Girang pada tahun 1525. Atas petunjuk Sunan Gunung Jati, Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke wilayah pesisir yang lebih strategis untuk perdagangan.
Peristiwa penting ini terjadi pada 1 Muharram 933 Hijriah, bertepatan dengan 8 Oktober 1526, dengan pusat kekuasaan baru bernama Surosowan di kawasan Banten Lama. Disinilah ditata istana, alun-alun, pasar, dan benteng kerajaan. Seiring berkembangnya Banten sebagai pelabuhan internasional, pada tahun 1552, wilayah ini resmi berubah dari kadipaten menjadi Kesultanan Banten. Dan Hasanuddin dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Maulana Hasanuddin, Panembahan Surosowan. Sejak saat itu, Banten berkembang menjadi pusat dakwah Islam sekaligus kerajaan maritim yang kuat. Puncak kejayaan Banten terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar tahun 1651 sampai 1683. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi pelabuhan internasional yang ramai, menjalin hubungan dagang dengan Inggris, Denmark, Turki Utsmani, hingga Jepang. Banten menolak monopoli VOC Belanda dan mempertahankan perdagangan bebas. Namun konflik internal muncul ketika putranya, Sultan Haji, justru bekerja sama dengan VOC. Konflik ini berujung pada kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi awal melemahnya Kesultanan Banten. Memasuki akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Banten makin kehilangan kedaulatannya. Pada tahun 1682, VOC berhasil menancapkan pengaruh politik yang sangat kuat di Banten, membuat Kesultanan Banten tetap ada, tapi hanya sebagai simbol kekuasaan. Kondisi ini makin parah ketika Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808 sampai 1811. Daendels membagi wilayah Banten menjadi 3 kabupaten, yaitu Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer. Kekuasaan Sultan semakin terpinggirkan, walau Daendels memilih Sultan Abu Mufakir Muhammad Aliuddin II karena statusnya hanya sebagai boneka. Rakyat Banten pun mulai merasakan tekanan berat dari kerja paksa dan kebijakan kolonial yang keras. Keadaan Kesultanan Banten mencapai titik akhir pada masa pemerintahan Inggris di Jawa tahun 1811 sampai 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1813, Raffles resmi membubarkan Kesultanan Banten, mengakhiri kekuasaan politik Sultan yang telah berdiri sejak abad ke-16. Dia menggantinya menjadi Bupati Sultan. Dan sejak saat itu, Banten sepenuhnya berada di bawah kendali kolonial, pertama Inggris, lalu kembali ke Belanda setelah tahun 1816. Setelah jabatan Gubernur Jenderal sebelumnya dihapuskan, Godard Alexander Gerard Philips van der Capellen diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1816 sampai 1826 dan mulai menerapkan kebijakan baru di wilayah Banten. Pada masa inilah, Banten mengalami penataan ulang wilayah secara administratif. Banten dibagi menjadi beberapa daerah kabupaten. Para bupati yang diangkat umumnya berasal dari kalangan kerabat Kesultanan Banten. Salah satunya adalah Raden Adipati Aryanata Diningrat, kakek dari Husein Jaya Diningrat, yang diangkat sebagai Bupati Pandeglang dan dikenal berjasa menjaga keamanan wilayah Caringin. Meski demikian, sistem kolonial tetap menekan rakyat melalui pajak, kerja paksa, dan aparat lokal sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda.
Penderitaan rakyat memuncak saat terjadi kelaparan besar pada tahun 1848 sampai 1850. Situasi ini memicu berbagai perlawanan, seperti kerusuhan yang dipimpin oleh Haji Wahya dan Cek Abdul Qadir. Puncaknya terjadi pada tahun 1888 dalam peristiwa yang dikenal sebagai Geger Cilegon, sebuah pemberontakan besar rakyat dan petani Banten yang dipimpin oleh Haji Wasit sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan kolonial. Memasuki abad ke-20, wilayah Banten terus mengalami perubahan administrasi. Pada tahun 1922, Karesidenan Banten terbagi menjadi dua afdeling, yaitu Afdeling Banten Utara dengan ibu kota Serang yang dipimpin oleh Bupati PAA Ahmad Jaya Diningrat, dan Afdeling Banten Selatan yang beribu kota di Rangkas Bitung yang meliputi Kabupaten Lebak di bawah RAA Suryadi Putra, dan Kabupaten Pandeglang yang dipimpin oleh RTA Karta Adiningrat. Kemudian pada 1 Januari 1926, saat Provinsi Jawa Barat dibentuk, Karesidenan Banten berubah status menjadi Afdeling Banten. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, wilayah ini kembali berganti nama menjadi Bantenshu yang terbagi dalam beberapa ken atau kabupaten, yakni Serang dengan Bupati RAA Hilman Jaya Diningrat, Pandeglang dengan Bupati RT Jumhana Wirya Atmaja, serta Lebak yang dipimpin oleh RT Hardi Winangun dan R. Denda Kusumah. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Namun pada tahun 1950, wilayah ini diguncang pemberontakan DITII yang dipimpin Kartosuwiryo, yang juga berdampak besar bagi masyarakat Banten. Perjalanan panjang akhirnya membawa Banten menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000 dengan ibu kota Serang. Sejak itu, Banten berkembang sebagai wilayah industri, perdagangan, dan pendidikan, sekaligus tetap menjaga warisan sejarah dan budayanya. Itu tadi sekilas tentang sejarah Banten. Sejarah Banten mengajarkan kita bahwa sebuah daerah tidak hanya dibentuk oleh letak geografisnya, tapi juga oleh keberanian, perjuangan, dan pilihan-pilihan besar para pemimpinnya. Dari pelabuhan kuno, kerajaan Hindu-Buddha, pusat Islam, hingga provinsi modern, Banten adalah bukti bahwa sejarah selalu hidup dan membentuk masa kini. Dengan memahami sejarah Banten, kita tidak hanya mengenal masa lalu, tapi juga belajar menghargai identitas dan perjuangan yang membangun Indonesia hari ini. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.